Hai semuanya, kembali lagi bersama gua Mas Dan. Kali ini saya akan membahas alur film horor yaitu Malam Satu Suro. Masyarakat Jawa dikenal memiliki berbagai tradisi yang masih dilestarikan. Salah satunya ialah perayaan Malam Satu Suro. Sedangkan pengertian Malam Satu Suro itu ialah malam pertama di bulan Suro, yaitu Sasi atau bulan pertama dalam kalender Jawa. Dan masyarakat Jawa percaya Malam Satu Suro merupakan malam di mana arwah leluhur dari keluarga yang sudah meninggal akan mengunjungi rumah mereka. Gimana cerita kelanjutannya? Baiklah, daripada kebanyakan ngomong di depan, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan like biar gak ketinggalan video lainnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan dengan wanita yang bernama Lastri. Dia baru saja melahirkan di rumah sakit. Akan tetapi anehnya Lastri mengamuk-ngamuk seperti orang kesetanan, dan gara-gara amukan Lastri ini semua petugas RS ini jadi terluka. Usut punya usut, ternyata bayi Lastri yang baru dilahirkan itu ternyata disembunyikan oleh semua petugas RS itu. Karena alasan bayinya disembunyikan yaitu karena Lastri akan menghabisi anaknya sendiri. Dan hingga akhirnya Lastri masuk ke sebuah ruangan bayi, di mana dia mengunci ruangan itu dan menghabisi anaknya. Akan tetapi ternyata bayinya tidak ada di ruangan itu. Lantas Lastri yang sudah kesetanan pun menghabisi semua bayi yang ada di ruangan itu. Akhirnya pintu bisa didobrak, akan tetapi amukan Lastri ini semakin menjadi. Dia melemparkan semua barang yang ada di sana, hingga tanpa sengaja terciptalah sebuah kecelakaan yang menimbulkan kebakaran di RS itu. Kebakaran itu akhirnya menewaskan semua petugas RS dan Lastri sendiri. Kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Suro dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, lalu kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Bayu dan temannya yaitu Om Harjo. Diketahui Om Harjo ini sangat baik kepada Bayu, yang mana dia mengetahui bahwa Bayu seorang penulis itu sedang mengalami masalah keuangan yang dikarenakan sebentar lagi istrinya akan melahirkan, dan hal itu yang membuat Bayu pusing 7 keliling. Dan karena hal itulah Om Harjo memberikan sejumlah uang dan menyuruh Bayu dan istrinya untuk tinggal di rumah miliknya yang terletak di pedesaan. Akhirnya Bayu membawa istrinya yang bernama Dinda yang sedang ambil besar pergi ke rumah pamannya yang terletak di pedesaan. Dan rumah itu sangat besar, udara juga sangat sejuk menyegarkan, di mana mereka berdua sangat senang tinggal di sana sambil menanti kelahiran anak pertamanya. Malam harinya mereka melihat-lihat album foto milik Om Harjo yang masih tersimpan di rumah tersebut. Yang ternyata Lastri yang kita lihat di scene awal tadi ialah istri Om Harjo. Lalu mereka pun harus tidur karena besok Bayu harus bangun pagi untuk meeting bersama penerbit. Hingga esoknya Bayu cepat-cepat berangkat meeting, sedangkan Dinda nyantai-nyantai di rumah sambil minum teh hangat. Dan merasa bosan, lalu Dinda memutuskan untuk ke pasar dan membeli bunga setiap malam. Tapi kata penjual bunga setiap malam lagi tidak musim, dan sekarang yang lagi musim ialah bunga melati. Lalu Dinda pun bertanya untuk apa bunga melati sebanyak itu. Si penjual lalu mengatakan bahwa sebentar lagi Malam Satu Suro, jadi harus dipersiapkan. Oleh karena itu ibu penjual bunga menjual banyak bunga melati, dan ada juga yang menjual hewan untuk disembelih. Tapi Dinda yang berasal dari kota itu tentu saja tidak tahu tentang Malam Satu Suro. Setelah ibu itu tahu kalau ternyata Dinda tinggal di rumah Om Harjo, seketika si ibu langsung menutup tokonya. Di saat yang sama Dinda melihat seorang nenek tunawisma yang sedang menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Sepulangnya dari pasar, sepertinya Dinda akan membuat jus buah. Namun saat sedang memotong buah-buahan, dia dikejutkan dengan pisau yang tiba-tiba menancap. Dan tidak itu aja, Dinda yang mendengar hal aneh dari dalam gudang, dia pun mengeceknya. Mas Bayu, Mas. Bayu yang sedang baru pulang dari kantor merasa kebingungan karena tidak melihat Dinda yang ada di dalam rumah.
Lalu dia melihat bercak darah dan mengikutinya. Dan tak disangka dia melihat Dinda yang tergeletak. Untung saja ternyata itu hanya sebuah mimpi. Lalu Dinda segera menenangkan suaminya itu, dan meskipun tahu suaminya itu anti agama, tapi supaya lebih tenang, Dinda mengajak Bayu untuk sholat berjamaah. Tapi memang Bayu ini minus akhlak, dia pun memilih lanjut tidur. Keesokan harinya, Bayu berangkat ke kantor. Lalu sesampainya di kantor, Bayu dimarahin atasannya karena cerita novel inspiratifnya tidak laku di pasaran. Maka dari itu atasannya menyuruh Bayu untuk membuat novel horor yang jelas-jelas itu ialah bukan fashion Bayu. Di rumah Dinda yang sedang tidur siang, dia bangun karena merasa mual, di mana dia memuntahkan paku dan silet. Tapi lagi dan lagi itu hanya sebuah mimpi. Bayu yang sepulang dari kantor melihat Dinda yang sudah kontraksi, bertanda bahwa akan melahirkan. Bayu langsung membawa Dinda ke rumah sakit terdekat, yang mana di dekat situ hanya ada satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Kasih Hati. Lalu Dinda langsung dibawa ke ruang persalinan dan Bayu mengurusi administrasi. Dokter mengatakan bahwa Dinda baru saja mengalami pembukaan 1 dan butuh sekitar 3-5 jam lagi untuk melakukan persalinan. Lalu Bayu memutuskan untuk pulang ke rumah dulu untuk mengambil barang pakaian yang diperlukan. Di rumah sakit Dinda merasakan hal-hal aneh, di mana dari dokter perempuan yang menatap dengan tajam, lalu dokter persalinan yang membenturkan kepalanya sendiri hingga berdarah. Dan di saat itu Dinda merasakan kalau RS itu sangat sepi, dan tiba-tiba aja semua menghilang. Dan setelah Bayu mengambil beberapa barang pakaian diperlukan, dia merasa ada seseorang yang berada di rumahnya. Setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat masuk ke dalam mobil, Bayu pun terkejut saat melihat nenek-nenek yang berada di hadapannya. Lantas karena takut, Bayu pun langsung menancap gas ke rumah sakit. Saat di perjalanan, Bayu memutuskan berhenti di warung untuk membeli makanan. Lalu, bapak-bapak penjaga warung mengatakan bahwa sebentar lagi warung akan tutup. Bayu pun bertanya, kenapa warung akan tutup padahal belum begitu larut? Lalu bapak itu menjawab bahwa justru bapak itu tutup sudah kemalaman karena semua warga di daerah ini sudah tutup dari tadi. Karena malam ini malam 1 Suro, di mana malam ini adalah malam hari raya para setan dan hari lebarannya para makhluk halus. Bayu yang dasarnya tidak percaya hal-hal gaib malah tertawa mendengar penjelasan si bapak. Lalu bapak itu kembali bertanya kepada Bayu malam-malam gini memang mau kemana. Bayu pun menjawab kalau dia mau ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan. Dan seketika itu bapak itu terkejut bahwa di sini sudah tidak ada rumah sakit yang beroperasi lagi. Bayu melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit itu. Sesaat setibanya di sana, Bayu tidak menemukan rumah sakit itu. Yang ia temukan malah gedung kosong terbengkalai bekas rumah sakit. Ternyata rumah sakit tersebut sudah terbengkalai sejak 15 tahun yang lalu akibat kebakaran. Lantas Bayu memberanikan diri masuk ke dalam rumah sakit itu karena istrinya dan calon anaknya berada di dalam. Namun anehnya dengan Dinda, rumah sakit itu terlihat masih biasa saja. Tapi semua orang mendadak hilang dan Dinda berusaha mencari mereka semua. Akhirnya Dinda setelah sekian lama mencari keberadaan manusia melihat seseorang cleaning service, akan tetapi cleaning service itu ialah hantu yang kepalanya hampir putus. Di sisi lain Bayu mendengar suara di dalam lemari. Ketika dibuka ternyata hanya sebuah kucing. Setelah itu dia mencium aroma busuk dan Bayu pun melihat mayat pria gemuk terbaring di lantai. Lalu tiba-tiba sesaat Bayu diteror oleh mayat pria tersebut, dia menaik ke atas gedung, namun sialnya malah terjatuh dan akhirnya pingsan. Kembali lagi ke Dinda, setelah lamanya dia mencari keberadaan semua orang, dia menemukan keramaian dan dia bertanya kepada suster kalau suaminya lagi di mana. Akan tetapi suster dan yang lain pada diem dan tidak meresponnya. Sesaat kemudian orang-orang yang berada di situ menghilang dan sepi. Lalu tiba-tiba Dinda yang takut langsung lari ke ruangan mayat.
Namun ketika mau balik, pintunya tiba-tiba menghilang. Mau nggak mau Dinda harus keluar lewat pintu yang berada di hadapannya, dan secara tidak sengaja dia menyenggol toples yang ternyata berisi jantung, sehingga para mayat pun terbangun. Dan sialnya, setelah berhasil masuk ke ruangan lain, ternyata ruangan tersebut ialah ruangan mayat juga. Tiba-tiba pintunya hilang lagi. Karena panik dia menyenggol toples lagi, sehingga membuat mayat-mayat itu terbangun. Dinda yang sudah ketakutan tiba-tiba aja sudah dikepung sama mayat-mayat itu. Namun beruntungnya teror-teror itu berakhir dan di dapur berhasil keluar. Setelah itu dia melihat arwah Lastri yang sedang menangis, di mana Lastri menjelaskan jika dulu para kelompok sekte gelap telah membuat anak yang dikandungnya menjadi titisan iblis. Tujuannya adalah bayi itu akan dijadikan alat pemujaan mereka, dan tanpa Lastri sadari, dia menjadikan tubuhnya sebagai seorang iblis. Maka dari itu dia akan menghabisi anaknya karena menganggap anaknya itu bukanlah anak manusia, melainkan anak setan. Lastri juga berniat menghabisi anak Dinda, akan tetapi dia malah terpental saat memegang perut Dinda. Dinda yang pingsan lalu dibawa sama para suster hantu, dan anak Dinda pun berhasil lahir. Tepat di malam satu suro, dia melahirkan dan dibantu oleh penjaga dan perawat rumah sakit itu. Akan tetapi setelah itu Dinda malah kebingungan dan gak tahu harus gimana. Untungnya nenek misterius itu datang dan menolong Dinda. Lalu dia melepas ikatan tali di tangan Dinda, dan setelah itu mereka pun berhasil merebut bayinya. Mereka pun segera keluar dari rumah sakit ini, yang mana Dinda yang masih kesakitan karena habis melahirkan harus dipaksa untuk berjalan keluar dari rumah sakit itu. Di sisi lain, Bayu yang baru sadar pun akhirnya bisa bertemu dengan istri dan anaknya. Akan tetapi di saat yang sama, Lastri datang dari arah belakang, di mana mereka langsung berlari dan masuk ke sebuah ruangan. Lalu Bayu langsung mengadani anaknya. Seketika istrinya langsung terharu karena baru kali ini suaminya menyebut nama Tuhannya. Tidak lama kemudian Lastri berhasil masuk ke dalam ruangan, di mana Bayu yang sudah seorang ayah berusaha menahan Lastri. Namun sayangnya Bayu harus pingsan dikarenakan Lastri yang sangat kuat. Dan si nenek juga ikut pingsan setelah ditabok sama Lastri. Lastri berencana untuk menghabisi anaknya Dinda, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya karena ada tameng yang melindungi Dinda dan anaknya. Lalu hantu Lastri langsung mengangkat tubuh Bayu dan merasuki tubuhnya. Dinda pun kabur bersama anaknya dan dia pun bersembunyi di dalam toilet. Bayu yang kerasukan mencoba menyerang Dinda, namun untungnya nenek yang sudah sadar pun mencambuk Bayu dengan cambuk sakti. Saat hantu Lastri keluar dari tubuh Bayu, para hantu perawat pada datang dan mereka udah berdiri di hadapan sang nenek. Akhirnya Lastri pun musnah di bawah hantu-hantu perawat tadi, di mana sang nenek langsung menghampiri Dinda dan dia mengatakan jika mereka berdua sudah selamat. Akan tetapi si nenek malah memukul Dinda sampai pingsan dan pergi membawa si bayi. Lalu Bayu yang sudah sadar menemukan Dinda yang keadaan babak belur, di mana Dinda mengatakan bahwa nenek itu membawa anaknya. Setelah mereka keluar dari rumah sakit, mereka pun menemukan sang nenek yang sudah melakukan ritual. Lantas Bayu pun langsung memukul sang nenek dan untungnya anaknya berhasil diselamatkan. Mereka pun bersyukur lalu meninggalkan tempat itu. Akan tetapi ternyata si nenek belum mati, di mana dia malah menari dengan keadaan bahagia. Dan ternyata Om Harjo, pamannya Bayu, ialah ketua kelompok sekte gelap. Dan nenek itu merupakan salah satu anggota sekte gelapnya. Dia melaporkan bahwa anaknya Bayu dan Dinda sudah tertanami oleh iblis. Ternyata Om Harjo sudah merencanakan semua ini. Dia sengaja memberikan rumahnya supaya rencananya berjalan dengan mulus. Bayi itu sudah menjadi wadah sang iblis dan dijadikan alat pemujaan supaya kelompok sekte gelap mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan kesejahteraan. Dan film pun ditutup dengan Bayu dan Dinda kembali ke kota tanpa menyadari jika sang iblis sudah merasuki anaknya. Dan setelah itu film pun sudah berakhir.